kita apologetika adalah sebuah kesaksian. Karena itu harusnya dia ditempatkan pada tempat yang tepat. Sehingga ketika kita berapologetika, maka apologetika itu bukan merupakan sebuah debat kusir ataupun usaha menjatuhkan mereka yang berbeda. Tapi apologetika adalah sebuah kesaksian. Kenapa saya katakan apologetika adalah sebuah kesaksian? Karena ketika orang bertanya kepada kita, mengapa kita percaya, maka di situ kita menjelaskan mengapa kita percaya. Dan penjelasan mengapa kita percaya itu adalah dari iman kita. Jadi keyakinan kita kepada sebuah agama, sebuah kepercayaan, itu kemudian menimbulkan pengetahuan. Pengetahuan itu kemudian disusun, atau argumentasi pengetahuan itu disusun, dan kemudian dijadikan klaim. Dan itulah yang merupakan isi dari pernyataan iman kita. Maka dengan demikian, ketika kita mengatakan klaim itu adalah sebuah pernyataan iman kita, itu berarti sebuah kesaksian. Memang betul bahwa argumentasi yang mendasari klaim tersebut, bahwa argumentasi tersebut adalah sesuatu yang kita alami. Tetapi ketika argumentasi atau bukti-bukti itu kita alami, tetapi itu merupakan sesuatu yang subjektif. Artinya adalah ketika kita punya pengetahuan iman, kemudian kita mengalami, dan bukti dari pengalaman itu adalah sesuatu yang subjektif. Tapi kita bisa mengklaim atau membuat sebuah pernyataan bahwa inilah iman yang saya percaya, atau inilah pengetahuan tentang keyakinan saya tentang agama, tentang kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Itu adalah klaim. Dan harusnya itu merupakan sebuah kesaksian, bukan sebuah pemaksaan bahwa orang lain juga harus percaya, harus mengalami seperti yang orang tersebut alami. Dan kemudian mengapa saya mengatakan bahwa apologetika itu sebuah kesaksian? Karena ketika kita mencari bukti, apakah yang kita yakini itu benar, sebenarnya tidak ada sebuah validasi atau tidak dapat divalidasi dengan data-data. Memang pada waktu kita berapologetika, kita menggunakan rasio kita membuka kemampuan berfilsafat kita, kemampuan logis kita, kemampuan berpikir kita untuk menjelaskan bahwa data-data yang saya dapatkan dari iman kepercayaan saya ini adalah benar, dan kemudian saya merumuskan iman kepercayaan saya seperti ini. Dan rumusan iman seperti itu juga sesuatu yang dialami oleh orang-orang tersebut. Tapi tadi saya katakan, itu adalah sesuatu yang tetap subjektif. Dan juga argumentasi yang didapatkan orang tersebut bukanlah argumentasi yang absolut, karena keterbatasan data-data yang ada. Dan selanjutnya, karena dia merupakan sebuah pengalaman subjektif, berarti harusnya adalah validasinya bukan dari data-data. Memang validasi iman adalah dari Roh Kudus, jadi bukan dari data, meski memerlukan data. Memang meski memerlukan data, validasi daripada iman tersebut, tetapi bukan data itu yang memberikan validasi bahwa iman yang kita percaya itu adalah benar. Iman yang kita percaya itu benar, yang kita rumuskan dengan pernyataan-pernyataan iman, itu hanya bisa dikatakan benar atau bisa divalidasi hanyalah dengan keyakinan ataupun hanyalah dengan kepercayaan kepada yang kita imani. Misalkan saja di dalam kekristenan, kita percaya bahwa validasi dari iman kita, rumusan-rumusan doktrin itu yang kita turunkan dari pernyataan-pernyataan Allah di dalam Alkitab, validasinya bukan dari data. Meskipun, sekali lagi, ketika kita membuat klaim, rumusan, semua mempunyai data, argumentasi. Tetapi, validasinya adalah dari Roh Kudus. Karena itu, meskipun rumusan-rumusan iman itu diterima oleh banyak orang, ya, walaupun dipahami, dimengerti oleh banyak orang, tetapi tidak semua orang akan menerima rumusan iman itu. Kenapa? Karena yang memberikan iman terhadap rumusan-rumusan itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Itulah sebabnya saya mengatakan apologetika adalah kesaksian. Maka ketika mengatakan berapologetika, harusnya kita cukup menyaksikan apa yang kita percaya, apa rumusan iman kita, mengapa rumusan iman ini kita buat demikian. Inilah data-datanya, inilah argumentasinya.
Dan kemudian mengapa saya begitu yakin? Karena mengalaminya. Itu adalah sebuah kesaksian. Dan kemudian validasinya tadi saya katakan bahwa itu dari Roh Kudus, dari Allah sendiri. Maka ketika kita menawarkan inilah keyakinan iman kita, rumusan-rumusan keyakinan iman kita harus menyatakannya dalam sebuah kesaksian, sharing. Sehingga dengan demikian ketika orang meresponnya, maka hanya Allah sendiri yang memberi keyakinan. Maka dengan demikian tidak ada alasan bahwa apologetika itu sepertinya mengabaikan toleransi. Toleransi atau pengakuan keberbedaan atau menerima keberbedaan itu tidak berarti kita tidak bisa berapologetika. Tapi juga jangan sampai kita berapologetika sampai lupa seakan-akan apa yang kita yakini rumusan iman kita itu absolut dan orang lain kita paksakan untuk menerimanya. Dan kita seakan-akan meyakini bahwa orang lain juga akan menerima rumusan iman itu seperti yang kita terima. Belum tentu. Karena sekali lagi, validasi dari iman itu adalah dari Roh Kudus. Kiranya penjelasan saya mengenai apologetika adalah sebuah kesaksian ini akan menolong teman-teman yang berapologetika untuk tetap bisa menghargai keragaman keberbedaan, baik agama maupun denominasi. Selamat untuk terus berjuang untuk bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran teologi, apologetika yang baik, yang membangun kehidupan bersama, baik kehidupan denominasi gereja maupun juga kehidupan antar umat beragama. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.